berjamaah sholat isya dan sholat qiyamul Ramadan serta sholat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan beberapa hari dari awal sampai hari ini Allah selalu memberikan kenikmatannya. Yang terpenting mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, baik puasanya atau qiyamul Ramadannya atau membaca Al-Qur'annya, betul-betul dinilai oleh Allah menjadi satu amalan sholihah yang insya Allah ke depan bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada kesempatan kultum atau semisalnya ini, kami akan sampaikan bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan ini Rasulullah menekankan kepada kita, yang pertama, menyayangkan jika Ramadan lewat kemudian dosa-dosa dan kesalahan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada harapan yang luar biasa seharusnya yang kita sematkan di hati ini, bahwa bulan Ramadan ini hadir, bulan Ramadan ini kita lewati, betul-betul kita berharap bahwa dosa dan kesalahan kita itu harus habis, harus putih seperti kertas yang belum ditulisi apa-apa, atau seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan di bulan Ramadan ini pula bahwa di antara kita yang masih memiliki orang tua, saya ulang kembali, harapan Rasulullah yang kedua terutama di bulan Ramadan ini, ketika kita masih memiliki orang tua kemudian ternyata kita tidak masuk surga lantaran kita tidak bisa merawat, tidak bisa memuliakan dengan luar biasa. Kemudian yang ketiga, Rasulullah berharap di bulan Ramadan ini ketika kita atau orang lain memiliki kesalahan, kita dengan 10 jari bisa saling memaafkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah di Mahat yang mulia ini, ada beberapa doa yang diharapkan terutama di bulan Ramadan ini bisa mengantarkan pemiliknya, pelakunya betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini, semua aktivitas yang kita suka, yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bernilai ibadah. Sebagaimana dalam takrif al-ibadah, mungkin berkali-kali kita mengulang, disampaikan ustadz lain atau disampaikan oleh mulki yang lain, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullah minal aqwali wal af'al. Ibadah adalah mencakup seluruh hal-hal apa saja yang disukai Allah. Ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu. Apa saja yang bentuknya ucapan dari lisan tentunya, yang kedua bentuknya perbuatan yang disukai Allah dan diridhoi oleh Allah. Contoh misalnya kita mengucapkan kata-kata biasa, menyapa, kemudian komunikasi, kita ngobrol-ngobrol, dan di antara obrolan-obrolan tadi banyak masalahnya, banyak manfaatnya, tidak justru menyakitkan hati, tidak bully, yang tidak membuat masalah. Itu tentunya ucapan-ucapan yang muncul dari lisan kita yang Allah suka.
Apalagi kita kemudian zikir, banyak istighfar, membaca Al-Quran, ini dari lisan yang tentunya disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa hal berkenaan dengan doa, karena dari apa yang takrif tadi atau dari pengertian dalam takrif tadi, ucapan lisan atau dari lisan itu tentunya doa. Apalagi dalam bulan Ramadan seperti ini, doa itu betul-betul insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah. Di Arab Saudi, ya, di Mekah, ini beberapa tahun yang lalu ada satu jamaah yang berasal dari Jerman, ya, Jerman sungguhan, ya, bukan jejer Payaman, jadi bukan sebelah Payaman atau Kauman. Jamaah ini divonis oleh dokter kena kanker payudara. Kena kanker payudara itu berarti divonis, ya, usianya tinggal 14 hari lagi. Subhanallah. Oleh dokter di Jerman yang ahli untuk memeriksa, dokter ini termasuk orang Nasrani. Sementara jamaah ini jamaah Muslim. Ketika divonis meninggal dunia atau umurnya tinggal 14 hari, suami istri atau terutama wanita ini mengajak suaminya untuk umroh. Begitu nyampe Mekah, dilaksanakan umroh. Setiap habis ibadah, terutama mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, setelah itu tidak pulang ke kamar, hanya nangis, ya, menangis dan menangis, karena kesempatannya tinggal 14 hari, dan itu diyakini oleh seorang ibu ini yang akan divonis mati tinggal 14 hari. Tiba-tiba ada pegawai Masjidil Haram, wanita yang pakai cadar, begitu melihat ibu yang menangis, yang kelihatan mukanya sedih, susah, ibu ada apa? Mengapa ibu ini tidak bergairah? Ditanya begitu oleh petugas Masjidil Haram. Kemudian diceritakan kasusnya bahwa kami atau saya divonis 14 hari lagi akan meninggal. Sementara umroh ini membutuhkan beberapa hari, ya, sekitar 7 hari waktu itu dalam cerita ini. Sudah 3 hari di Mekah, tinggal 4 hari, atau sudah 4 hari tinggal 3 hari lagi. Tiba-tiba petugas Masjidil Haram tadi menyarankan, kenapa ibu sedih? Ibu nggak yakin lah bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Coba ibu, coba saja. Banyak istighfar. Di masjid ini banyak air zam-zam, ya, jadi banyak air zam-zam. Coba banyak minum, kemudian mandi dengan air zam-zam dan diniatkan, karena, ya, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam itu akan menjadi obat sebagaimana diinginkan ketika orang yang minum itu diniatkan apa atau meniatkan apa, insya Allah akan sembuh. Ternyata si ibu ini yang 2-3 hari sebelumnya merasa sedih, merasa susah, begitu dinasihati oleh petugas masjid yang masih muda, ya, masih belia, tetapi dengan santai, dengan nyaman, dengan tauhid yang luar biasa, meyakinkan sama ibu ini. Begitu 4 hari atau 3 hari dilaksanakan apa yang, ya, solusi yang disampaikan oleh petugas Masjidil Haram ini dicoba sambil berdoa, sambil mohon kesembuhan. Begitu sampai pulang kembali ke Jerman, ibu yang divonis oleh dokter spesialis ini, begitu masuk rumah sakit, kemudian masuk ke lab ke rumah sakit yang sama, dokter yang memeriksa ini kaget. Jadi dokter yang memeriksa ini kaget. Penyakit yang menggerogoti payudaranya, yang divonis akan mati 14 hari lagi, kanker yang ada, ya, kanker yang ada yang menyerang di dadanya, ternyata sampai akar-akarnya hilang semua.
Dokter bingung, kemudian bertanya, ibu selama ini kemana? Ibu periksa kemana? Ya, ibu berobat apa? Ya, kemarin kita cek betul-betul penyakit ibu sudah ya tidak bisa disembuhkan, tapi ibu pulang kemudian kita periksa, ya kanker yang menyerang ibu sudah tidak ada sama sekali. Ternyata dokter ini akhirnya bilang, ya sambil mengucap ya tanpa sengaja, Masya Allah. Padahal dokter ini Nasrani, ya orang Nasrani pun mengenal Allah, ya cuman Allah gitu aja. Akhirnya dokter ini bilang, ibu, beberapa bulan yang lalu ya kami mempelajari Islam, saya kepingin menjadi muslim, cuma belum ada satu kejadian yang membuat saya sadar, yang membuat saya yakin tentang kebenaran Islam. Setelah memeriksa ibu bahwa penyakit ibu sembuh total, maka saya saat ini pun akan bersyahadat. Ini satu kasus nyata. Jadi saat ini pula karena ibu sembuh, ya karena air Zam-Zam, karena ibu umroh, karena keyakinannya kepada Allah luar biasa tentang Islam, maka saat ini pula kami akan menyatakan diri masuk Islam. Ya, walhasil para jamaah, bahwa sesungguhnya kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua penyakit akan disembuhkan oleh Allah dengan upaya, ya tentunya upaya tauhid, upaya langit, ya bukan upaya sesama manusia. Maka gantungkan semua persoalan, kembalikan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira seperti ini. Ya, beberapa kasus-kasus yang ada, termasuk juga ada kasus yang hampir sama, ibu kedua ini di Saudi, asli Saudi, ya kebetulan punya pegawai yang baru sekitar 2 minggu lah, ya belum 2 bulan, baru 2 minggu ibu ini kerja di Saudi Arabia menjadi pembantu rumah tangga. Ibu ini divonis, ya cuman bukan kanker payudara tapi kanker otak stadium 4, ya atau stadium 5, sudah notok ya. Ibu ini divonis oleh dokter ya tinggal 1 bulan usianya. Masya Allah. Tapi ibu ini melihat pembantu rumah tangga yang asli Indonesia, jadi pembantu rumahnya tangga ini asli juga Indonesia. Begitu melihat kerjanya beres, tapi ada satu kecurigaan di kasus yang kedua ini. Setiap masuk kamar mandi, ibu ini ditunggu agak lama. 1 menit belum keluar, 5 menit belum keluar, setengah jam belum keluar. Ada apa? 1 minggu akhirnya ditanya, ibu, saya beberapa hari inilah agak curiga, atau saya bertanya-tanya, kenapa ibu ini setiap masuk kamar mandi lama sekali, ada apa ini? Karena ditanya oleh majikannya, maka ibu ya TKW ya yang dari Indonesia ini menjawab, Bu, mohon maaf ya, dengan percakapan dengan bahasa yang dimiliki, saya 2 bulan ini baru melahirkan anak, dan anak saya titipkan mbahnya, ya karena saya tiba-tiba dapat panggilan kerja dan itu sudah lama saya cita-citakan. Begitu dapat panggilan ini maka saya berangkat, saya tinggalkan anak saya di rumah. Ternyata majikannya kasihan, Masya Allah, hanya untuk kerja ke sini dia harus meninggalkan anaknya. Maka ibu majikan tadi kemudian berpikir begini, anak lebih penting daripada kerja. Tapi lebih penting lagi, ini majikan yang luar biasa, akhirnya dipikir, dia memberi solusi kepada TKW tadi. Sudah, gini aja, anakmu lebih penting daripada kamu kerja di sini. Ya, memang kamu belum 2 bulan, ya baru 2 minggu lah. Tapi kamu harus pulang. Kata TKW,
bagaimana Bu saya harus pulang, saya kepengen kerja supaya saya dapat uang, saya bisa mengangkat ekonomi keluarga dan keluarga saya nanti bisa lebih nyaman. Dah pulang, jangan khawatir, kamu kerja ikut saya, memang belum 1 bulan, tapi saya gaji selama 2 tahun. Jadi saya gaji selama 2 tahun. Dah pulang, saya kasihan anakmu nanti bagaimana. Jadi si ibu ini berpikir tentang anak. Subhanallah, si TKW karena digaji 2 tahun, ya mungkin kita pun akan merdeka gitu ya, enak, nyaman dan seterusnya. Pulang dengan duit baru sekian bulan atau baru beberapa minggu, pulang dapat gaji 2 tahun. Misalkan sekian ribu dolar atau sekian ribu rial kali 2 tahun. Subhanallah, akhirnya si ibu ini 1 bulan berikutnya periksa. Dokter yang menangani ini bukan dokter sembarangan, jadi dokter langsung Amerika yang praktek di Saudi Arabia, yang betul-betul paham tentang kanker otak. Begitu dicek, kaget si dokter ini. Ibu periksa di mana? Ya, pertanyaannya sama. Ibu kemana saja? Pakai obat apa? Akhirnya si ibu yang nyatakan akan meninggal tadi, yang kedua nih kanker otaknya ini, masa betul dok penyakit-penyakit yang kemarin ada itu sekarang hilang? Iya. Kalau gitu saya mau cerita sebentar. Saya di rumah punya pembantu saya ini setiap masuk kamar mandi agak lama, kayaknya dia membuang air ASI-nya. Daripada dia membuang ASI-nya sementara anaknya ditinggal di Indonesia, maka saya suruh pulang, tetapi saya kasih duit, saya kasih bayaran sebagaimana kontraknya selama 2 tahun. Insya Allah atau mungkin saja dari sedekah saya itu kemudian Allah mengambil penyakit yang seharusnya menyerang saya. Dari 2 kisah tadi, dari 2 pengalaman tadi, bahwasanya yang pertama doa harus sepenuhnya kita serahkan kepada Allah, dan yang kedua bahwa sedekah bisa menghilangkan bala, bisa menghilangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita bisa bersabar, Yang kedua, doa kita betul-betul kita maksudkan, dan kita konsentrasi penuh, kita yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan sedekah atau infak kita sedikit nilainya mungkin bisa membantu meringankan orang lain. Mudah-mudahan juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian singkat yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.